Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk hadir di acara kali ini. Baik, masih perdebatan pada hari ini adalah masyarakat wajib vaksin guna pencegahan penyebaran virus COVID-19. Sebelum saya berargumentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sabik Hasan Alfani sebagai tim oposisi menyatakan tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini. Pada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 yang akan saya bacakan ada pernyataan bahwa yang pertama, penundaan atau pemberhentian jaminan sosial atau bantuan sosial. Yang kedua, penundaan atau pemberhentian layanan administrasi pemerintahan. Dan yang ketiga, sanksi denda bagi masyarakat yang tidak mau divaksinasi. Pada pernyataan peraturan Presiden yang telah saya bacakan tadi, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan hal tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pemerintahan kita ada pemerintahan yang otoriter. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan wajib vaksin bagi masyarakat adalah hal yang tidak dipersiapkan dengan matang dan cenderung impulsif. Dengan diwajibkannya vaksinasi, pemerintah seakan-akan segera pencegahan COVID-19 yang lebih efektif dan solutif. Mari kita telik teknis dari vaksinasi itu sendiri. Saya melakukan observasi ke lapangan atau ke tempat vaksinasi itu sendiri, yang mana di sana banyak warga yang mengantri berdesak-desakan dan ada pula yang berujung hingga keributan. Dengan diwajibkannya vaksin, malah menambah masalah baru. Yang pertama, melonjaknya angka positif COVID. Yang kedua, hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Menurut saya, pemerintah seharusnya memperlakukan sistem lockdown atau karantina wilayah, yang mana hal tersebut pernah diberlakukan pada saat pertama kali virus COVID-19 ada di Indonesia. Dengan memaksimalkan kebijakan yang sudah ada kemungkinan besar penyebaran virus COVID-19 lebih cepat mereda dibandingkan saat ini. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar argumentasi yang telah saya paparkan tadi, mosi kita kali ini haruslah digugurkan, dan tim kami dengan mutlak menang pada perdebatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia yang telah memberikan saya waktu, Dewan Juri yang terhormat, Bapak Ibu dosen UHAMKA yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan sekalian yang telah berkenan hadir pada perdebatan siang hari ini. Mosi perdebatan pada siang hari ini adalah Dewan ini meyakini bahwasanya masyarakat harus melakukan atau mengikuti vaksinasi sebagai upaya mengatasi COVID-19. Sebelum saya memaparkan argumentasi yang telah saya bangun, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Farhan Maulana Supriyadi, selaku pembicara kedua dari tim oposisi, menyatakan bahwasanya sangat tidak setuju dengan apa yang menjadi mosi pembahasan pada perdebatan kali ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan dua kata kunci utama yang menjadi inti permasalahan pada perdebatan kali ini. Kata kunci yang pertama adalah vaksinasi, yang dimana vaksinasi ini berarti pemberian antigen yang dapat merangsang pembentukan imunitas atau antibodi atau daya tahan tubuh dalam tubuh manusia. Lalu kata kunci yang kedua adalah COVID-19, di mana COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, di mana sebagian besar orang yang terjangkit penyakit ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akhirnya akan pulih tanpa ada penanganan khusus. Lalu, saya akan mengajukan pertanyaan bagi tim afirmasi. Apakah tujuan pemerintah mewajibkan vaksinasi bagi masyarakat itu hanya sekedar sebagai upaya pencegahan COVID-19 atau upaya mengatasi COVID-19 saja? Karena menurut yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyatakan bahwasanya sistem kekebalan tubuh dapat terbentuk secara alami, di mana itu merupakan tujuan utama dari vaksinasi, bukan? Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya vaksinasi adalah sebuah hal yang berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah apabila hanya ditujukan untuk sebagai upaya mengatasi COVID-19 saja. Maka dari itu saya sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, karena pada dasarnya sistem kekebalan tubuh dapat terbentuk secara alami. Lebih jauh lagi, pemerintah sebelumnya telah membuat kebijakan yang lebih solutif dan lebih efektif untuk masyarakat terkait pengatasan COVID-19 ini, yaitu adanya protokol kesehatan 3M. Dan juga protokol kesehatan 3M ini dapat lebih diterima oleh masyarakat
dibuktikan dengan angka banyaknya permintaan terhadap masker, banyaknya peraturan-peraturan, dan menurunnya angka COVID-19 setelah adanya protokol kesehatan itu sendiri. Lalu selanjutnya, mekanisme atau proses pelaksanaan dari proses vaksinasi ini juga malah menyalahi atau melanggar protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya. Di mana pada faktanya ketika masyarakat ingin melakukan vaksinasi di sebuah tempat, itu karena jumlahnya yang sangat banyak, maka akan terjadi berdesak-desakan, dan itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap protokol kesehatan, bukan? Meskipun masyarakat itu, orang-orang itu menggunakan masker, tapi tetap saja mereka berdesak-desakan, dan itu akan malah meningkatkan kemungkinan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 ini. Lalu, kurangnya edukasi terkait vaksin ini juga merupakan sebuah permasalahan bagi masyarakat, di mana akhirnya masyarakat tidak percaya untuk melakukan vaksin karena memang tidak ada edukasi secara langsung bagi masyarakat itu sendiri, karena tidak adanya penyuluhan secara langsung. Yang ada mungkin pemberian informasi terkait vaksin secara online, di mana seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat Indonesia di angka literasi itu masih sangat rendah, dan juga kemampuan berteknologi masyarakat Indonesia juga belum merata, sehingga informasi yang disampaikan terkait vaksin itu tidak sampai secara langsung, tidak sampai secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia tidak percaya terhadap tujuan dari vaksin itu sendiri, dan itu merupakan sebuah PR bagi tim afirmasi atau tim pemerintah. Lalu selanjutnya adalah apabila pemerintah bersikukuh untuk mengadakan atau membuat kebijakan mewajibkan vaksinasi ini, maka akan lebih muncul permasalahan yang baru, yaitu pemerintah daerah akan membuat peraturan yang berisi pemberian sanksi kepada yang menolak vaksin. Hal ini sudah diterapkan di Jakarta, di ibu kota kita, di mana hal itu malah berdampak lebih buruk lagi pada masyarakat, karena yang pertama, hal itu melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, hal itu juga melanggar UU Kesehatan Pasal 5 yang berbunyi setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan sehat dan sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pemerintah ini tidak mengkaji lebih lanjut terkait kebijakan ini. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, kebijakan ini atau mosi ini haruslah digugurkan. Selain daripada itu, masyarakat sudah terlalu banyak manut terhadap pemerintah. Sebelumnya pemerintah telah mengadakan kebijakan PSBB yang dimana berdampak buruk terhadap mata pencaharian masyarakat itu sendiri, dan masyarakat hanya mengikuti kebijakan-kebijakan daripada pemerintah, yang itu membuat trust issue atau kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, dan pemerintah akan kehilangan legitimasinya karena kebijakan yang mereka buat seakan-akan pemerintahan ini bersifat otoriter, dan itu bertolak belakang dengan sifat negara Indonesia itu sendiri, yaitu negara demokrasi, di mana segala hal yang ada di dalam negara itu kembali lagi kepada rakyat. Begitu. Lalu, saran saya, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi COVID-19 ini adalah dengan diberlakukan vaksin ini secara sukarela, bukan diwajibkan, karena menurut dilansir dari CNBC, WHO menyebutkan bahwasanya vaksinasi ini tidak diwajibkan untuk masyarakat secara luas. Pada contohnya, negara Amerika Serikat dan Prancis itu tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan masyarakatnya untuk melakukan vaksinasi, karena memang pada dasarnya vaksinasi ini bukanlah merupakan solusi yang paling efektif untuk mengatasi COVID-19 itu sendiri, karena seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, poin-poin yang telah saya sampaikan sebelumnya merupakan solusi yang lebih efektif daripada apa yang menjadi mosi perdebatan kali ini. Dan maka dari itu saya sebagai tim oposisi menyatakan bahwasanya mosi ini harus digugurkan karena atas apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wa qalam yawma yasrun billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.